Dari sekian banyak lapisan masyarakat yang diserempet oleh lambe tura Donald Trump, kelompok Latino paling banyak kena batunya. Trump tak hanya menyebut mereka memboyong pemerkosa dan bandar narkoba ke dalam Amerika Serikat. Ia juga mengetatkan prosedur imigrasi, memecah belah keluarga imigran ilegal, dan menyekap keluarga imigran gelap dalam sel. Lantas, kenapa banyak warga Latino malah membeli Trump pada Pilpres Amerika Serikat kemarin? Apakah mereka halu? Atau ada alasan lain yang lebih ngeri-ngeri sedap? Secara keseluruhan, Partai Demokrat memang cenderung unggul di kalangan warga Latino. Namun, pada negara bagian yang jadi perebutan kedua kandidat seperti Florida dan Texas, selisih kemenangan Joe Biden jauh lebih tipis dari dugaan. Di Florida misalnya, 45% warga Latino memilih Trump, naik 11% dari Pilpres 2016. Kejadian lebih unik berlangsung di wilayah Rio Grande Valley, daerah perbatasan Texas dan Meksiko yang dikenal sebagai daerah kuncian Partai Demokrat. Sekitar 41-47% pemilih Latino mendadak memilih Trump. Padahal, itu daerah yang menyaksikan langsung betapa kejinya kebijakan Trump terhadap imigran dari Meksiko. Untuk memahami pergeseran ini, kita harus kilas balik dan membedah latar belakang warga Latino di Amerika Serikat. Sudah tentu, mereka kelompok yang beragam. Imigran dari Meksiko, Venezuela, Kuba, Dominika, Kolombia, dan lain sebagainya menyemarakkan identitas Latino di Amerika Serikat. Namun, ada dua warga kunci yang jadi sasaran Trump, imigran tua dan imigran baru dari negara-negara berhaluan kiri. Menurut polling dari Florida International University, warga Kuba di Amerika Serikat lebih konservatif dari dugaan kita. 53% warga asal Kuba terdaftar sebagai pendukung Partai Republikan. Banyak dari mereka adalah warga Kuba yang imigrasi ke Amerika Serikat sebelum tahun 1980. Uniknya, 76% imigran Kuba yang pindah ke Amerika antara tahun 2010 sampai 2015 juga terdaftar sebagai pendukung Republikan. Artinya, mayoritas warga Kuba Amerika Serikat yang pro-Republikan terdiri dari eksil veteran yang kehilangan hartanya atau terusir dari Kuba setelah pemerintahan Fidel Castro yang berhaluan kiri naik takhta. Atau mereka adalah warga muda Kuba yang pindah dari negara tersebut setelah ekonomi Kuba kolaps pada paruh pertama dekade 2010-an. Singkat kata, keduanya adalah kelompok yang punya trauma tersendiri terhadap apapun yang berbau kiri. Cerita yang sama terulang di kalangan imigran Venezuela, kelompok imigran yang paling cepat bertambah jumlahnya di Amerika Serikat. Trump mendulang dukungan dari warga-warga konservatif Venezuela yang kapok dengan pemerintahan sosialis Presiden Hugo Chavez dan Nicolas Maduro. Trauma itu dimanfaatkan dengan baik oleh Partai Republikan. Mereka berkampanye secara agresif di negara bagian dengan populasi Latino tinggi, terutama Florida, swing state yang diperebutkan kubu Demokrat maupun Republikan. Sepanjang kampanye Pilpres, antek-antek Partai Republikan dan tim kampanye Trump kerap melansir iklan yang membandingkan Joe Biden, kandidat Partai Demokrat, dengan pemimpin-pemimpin sosialis. Bahkan, karena kanal berita bodong dan iklan medsos menuding Biden sekedar boneka dari kartel pro-Castro dan Chavez yang mengendalikan Partai Demokrat. Trump sendiri turun gunung dan menyebut bahwa memilih Biden berarti membuka jalan bagi sosialisme dan komunisme. Tak seperti Partai Demokrat yang berusaha membuka lagi hubungan diplomatik dengan Kuba semasa pemerintahan Barack Obama, Trump bersikap keras terhadap Kuba dan Venezuela. Embargo perdagangan dan larangan bepergian dikenakan keluarga Kuba. Dan oleh imigran Kuba yang sudah kabur ke Amerika Serikat, ini dianggap sebagai pertanda komitmennya menentang ideologi kiri. Pada saat bersamaan, popularitas politisi Partai Demokrat seperti Bernie Sanders dan Alexandria Ocasio-Cortez yang terang-terangan mengaku demokratik sosialis membuat para pemilih Latino ini makin kebakaran jenggot. Mereka kian yakin bahwa Demokrat adalah partai para orang-orang kiri, sementara Trump adalah satu-satunya benteng terhadap haluan kiri. Meski tentu saja persepsi itu keliru. Sebaliknya, Joe Biden dan Partai Demokrat dinilai kurang giat membina suara pemilih Latino di akar rumput. Biden dan cawapresnya, Kamala Harris, dianggap terlalu fokus mengejar suara pemilih kulit putih kelas pekerja dan warga kulit hitam. Strategis kampanye Partai Demokrat hingga politisi senior macam Bernie Sanders silih berganti memperingatkan Biden untuk lebih agresif berkampanye ke warga Latino. Pandemi COVID-19 semakin menghambat laju Partai Demokrat sebab mereka segera menunda kampanye di tempat umum dan mengurangi intensitas kegiatan. Sementara Partai Republikan yang tidak peduli-peduli amat soal pandemi terus bikin kegiatan kampanye yang intens di akar rumput. Sekalinya Biden mendekati pemilih Latino, caranya dianggap kurang tepat sasaran. Pesan dari kampanyenya rata-rata fokus pada perlakuan tidak adil Trump terhadap warga Latino.
Bagi warga Latino dengan latar belakang pendidikan tinggi dan perempuan, pesan ini kena. Namun, warga Latino laki-laki dengan latar belakang kelas pekerja menganggap kampanye Biden seolah mengasihani mereka. Kultur machismo dan maskulinitas yang masih mengakar kuat di kalangan laki-laki Latino tak ingin dikasihani Biden. Mereka condong memilih Trump yang terkesan serampangan, tetapi tegas, belak-belakan, dan kuat. Satu fakta sampingan yang menarik, secara demografis, jauh lebih banyak perempuan Latino mengenyam pendidikan tinggi ketimbang lelaki. Dan laki-laki Latino banyak yang kemudian terdampar di institusi penegak hukum seperti kepolisian, imigrasi, dan tentara. Namun, alasan sesungguhnya mungkin lebih sederhana. Warga Latino, terutama laki-laki, tidak sekhawatir itu soal isu rasisme dan imigrasi. Sebab, mereka sendiri tidak merasa bahwa mereka adalah minoritas ras. Menurut laporan Pew Research, dari 35 juta warga yang mengaku Latino pada sensus 2000, sebanyak 1,2 juta dari mereka kemudian mengaku kulit putih pada sensus 2010. Artinya, perlahan-lahan warga Latino tidak memandang diri mereka sebagai minoritas ras yang terancam, sehingga perlu memprioritaskan isu rasisme dan diskriminasi. Prioritas mereka mulai bergeser, dan semakin mirip prioritas pemilih kulit putih. Polling Partai Demokrat membeberkan bahwa di kalangan laki-laki Latino, isu seperti penguatan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja lebih penting. Selain karena mereka memang melarat, secara budaya mereka memandang diri sebagai kepala keluarga yang wajib menafkahi keluarga. Retorika Trump yang memamerkan kondisi keuangan Amerika Serikat dan berjanji membuka lapangan kerja cocok dengan mereka. Ada beragam alasan kenapa kelompok Latino mau berbondong-bondong memilih capres yang sudah jelas mendiskriminasi kelompok mereka. Namun, entah karena alasan ekonomi, bahaya laten komunis, atau machismo, satu hal terang benderang. Siapapun pemenang Pilpres Amerika Serikat akan menghadapi negara yang terpecah belah, bingung, dan penuh orang-orang marah.